mana meja di sini deh? Meja. Oh, meja. Oke. Aman? Let's go. Oh, pintu. Sama itu kasih turun dari DP itu. Halo, kamu lagi mau bikin konten untuk menguak tabir kegelapan part 3. Karena part 2 setelah ini akan upload. Ya, bahasa Inggrisnya agak salah. Oke. Oke, apa deh? Oke. Soalnya kalau pakai clip pun cuma keluar mono. Iya, mono doang ya. Iya, mau rubah DP aplikasi dulu. Download. Error. Oke, teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di konten menguak tabir kegelapan part 3. Ini adalah parti dari beberapa part yang akan Mongol papar tentang kegelapan dan kebenaran. Jadi kebenaran itu kalau kita pelajari di part 1 dan di part 1 bahwa teritori meminta tumbal berbentuk binatang dan boleh berbentuk mungkin keturunan dari yang meminta tumbal, yang pingin pesugihan. Tapi kalau ke arah dimen ke atas, dia mintanya jiwa. Tetapi kalau dalam sisi kebenaran, Tuhan itu tidak meminta tumbal apa-apa. Semuanya diberikan secara free, gratis, no pay. Nggak pakai bayar. Karena sampai hari ini kita bernafas itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita nggak diwajibkan untuk membayar nafas tersebut. Karena kalau kita bayar nafas berarti hitung oksigen. Sekarang oksigen konon kabarnya langka. Ya toh? Tapi ya saya tahu juga oksigen sudah tidak langka. Karena pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya untuk oksigen khusus dunia pengobatan aman. Jadi buat teman, dua kegelapan dan kebenaran akan menjadi musuh bebuyutan sampai nanti di akhir. Yang harus kita terima dan yang harus kita anggap iya dan amin adalah kebenaran pasti akan menjadi pihak yang menang. Karena kegelapan pasti bisa menang hanya satu ronde, tetapi kebenaran akan menjadi menang mutlak karena yang akan menguasai seluruh dunia. Jadi di part 2 kamu mau ngebahas tentang malaikat dari sisi kegelapan. Ada Satan, ada Lucifer, ada Asmodeus, ada Baal Berit, ada Belpegor, ada Fasago, Agares, ada Abaddon, dan lain-lain sebagainya. Tugasnya mereka yang berasal dari kegelapan adalah membutakan mata rohani orang percaya terhadap hakikat kebaikan Tuhan, hakikat kebenaran ilahi. Jadi orang akan lupa dengan dirinya, bahwa ternyata kita diciptakan lebih sempurna daripada mereka. Karena malaikat diciptakan dari kalimat. Ya kan, Tuhan bilang jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah siang, jadilah malam, jadi. Sama juga dengan malaikat. Diperkatakan jadi, tetapi manusia diciptakan
serupa dan segambar dengan penciptanya. Jadi buat teman-teman yang, aduh gue jelek banget Kak Mongol, jangan pernah ada rasa bahwa Anda tidak bangga dengan dirimu. Jujur loh, justru salah satu tugas dari kegelapan adalah merubah dirimu untuk menjadi pribadi tidak percaya terhadap diri sendiri. Padahal potensi diri adanya di hasil kau percaya terhadap dirimu. Kalau engkau tidak percaya dirimu, potensi apa yang kau bisa gali? Lu jago dancer, lu jago nyanyi, lu jago lari. Tapi kalau enggak percaya dengan potensimu, tapi justru di sisi kebenaran, potensi itu bisa menjadi sesuatu yang berhasil. Dalam agama Kristen, potensi itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah talenta. Talenta akan menjadi luar biasa kalau engkau kembangkan. Karena di akhir zaman, yang akan Tuhan tanya selain imanmu adalah apakah talentamu sudah engkau kembangkan. Karena di Alkitab juga belajar tentang talenta ada. Sama juga di agama Muslim juga sama. Kita diajarkan untuk percaya terhadap diri. Jangan berpikir, oh tapi kan Kak gue lahir dari keluarga begini. Enggak usah. Tapi kan Kak Mongol gue begini-begini. Tapi kan Kak Mongol gue begini. Nah itu gak akan pernah menjadi seseorang yang berhasil jika engkau selalu mengasihani dirimu. Potensimu tidak akan berkembang kalau engkau selalu merasa engkau begini. Harusnya kepercayaan dirimu lu bangun karena engkau lahir sebagai pribadi yang lebih sempurna daripada mereka yang menghakimimu. Kegelapan tugasnya cuma itu, menutup mata rohanimu, menutup mata benermu untuk melihat dirimu tuh ternyata berharga. Dari sisi kebenaran, ini dari sisi kegelapan, malaikatnya. Sekarang kita ke sisi kebenaran. Kebenaran malaikat menurut Alkitab ini, menurut agama Kristen yang paling ngetop tuh, mulai dari Mikael. Mikael ada tulisan Mikael seperti ini atau ada tulisan MI pakai KHAL. Di Alkitab dibilang adalah malaikat penghulu. Baru ada Gabriel. Dia adalah malaikat pemberi pesan atau messenger of God. Baru ada siapa aja? Ada Ariel sebagai Lion of God. Ada siapa lagi di Alkitab? Tapi kalau di Alkitab Protestan penyebutan yang lain nggak banyak. Tetapi kalau di Alkitab yang ada di Gereja Katolik ada Rafael, malaikat penyembuh. Baru ada siapa lagi di Alkitab banyak tapi hanya berbentuk tulisan sebagai para malaikat. Jadi para malaikat ini adalah mereka yang menjadi malaikat yang mungkin pihak gereja, pihak penterjemah Alkitab tidak bisa menulis siapa namanya. Tapi mereka adalah orang-orang yang membantu manusia di saat manusia butuh dibantu. Karena salah satu tugas dari malaikat adalah menjadi kasar-kasarnya, menjadi penjaga manusia, menjadi penuntun juga bisa, menjadi pembela sih enggak, tapi setidaknya sesuatu yang berhubungan tentang ketidakmampuan manusia bisa dilakukan oleh para malaikat kebenaran. Jadi di saat malaikat kebenaran dan malaikat kegelapan melakukan pertempuran, ya kan? Kalau mereka bertempur, kan kamu udah bilang, pertempuran malaikat Tuhan dengan malaikat kegelapan melawan malaikat kebenaran ditentukan oleh berapa banyak. Gitu, itu di part 1 Kak Mongol jelasin. Berapa banyak orang yang percaya Tuhan. Jadi kalau di sebuah daerah orang lebih banyak tidak percaya Tuhan, berarti malaikat kegelapan lah yang menjadi lead
secara spirit di wilayah tersebut. Tetapi kalau banyak orang percaya terhadap Tuhan di sebuah daerah, maka malaikat kebenaranlah yang menjadi penguasa teritori wilayah tersebut. Dengan komposisi efek domino yang akan berbeda. Kalau malaikat kegelapan menjadi penguasa, pasti pertumbuhan darah akan banyak. Kriminalisasi akan lebih unggul. Terus prostitusi juga akan lumayan meningkat. Tetapi kalau malaikat kebenaran yang menguasai wilayah tersebut, akan banyak hal yang positif yang akan terjadi. Kerukunan umat beragama, apalagi negara akan menjadi damai, menjadi aman. Orang tidak lagi saling membunuh. Itu adalah salah satu dari beberapa hal yang luar biasa yang dilakukan oleh malaikat kebenaran. Ingat baik-baik teman-teman bahwa dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Sekarang kita ke posisi selanjutnya. Ini ada yang bilang, Kak Mongol bunyi spidolnya jangan terlalu itu. Soalnya kalau pakai headset kedengaran kayak ngilu kita. Ya benar juga sih. Cuman Kak Mongol kalau nulis terus pakai HVS mumet. Nah, Kak Mongol kan lagi sementara bikin Zoom. Jadi Kak Mongol nanti akan live, akan ngobrolin tentang hal ini lebih enak lagi by Zoom. Semua orang punya hak yang sama untuk bertanya, tetapi tetap pertanyaannya nggak boleh keluar dari apa yang kita akan bicarakan bersama. Jadi jangan tanya, Kak Mongol kapan nikah lagi? Jangan, nggak ada hubungannya itu. Tapi kita akan menguak dengan ini. Nah, sekarang ada beberapa yang nanya, terus bagaimana Kak Mongol tentang nih, ada yang nanya, Kak Mongol bagaimana sih tentang sigil, seal atau mark of satanic? Emang ada? Nah ini Kak Mongol perlu jelaskan. Di saat Kak Mongol bergabung di dunia yang tidak benar tersebut, di komunitas itu, Kak Mongol tahu tentang ini. Tetapi yang Kak Mongol tahu, sigil, seal atau mark ini hanya dimiliki oleh 72 dark angel dengan leader utamanya adalah Baal. Yang di part 2 Kak jelasin sebagai Lord of Wealth. Raja kekayaan, raja kemakmuran, prosperity lord. Nah, dialah yang melakukan perjanjian tentang sigil, seal, dan mark dengan seorang raja yang bernama Salomo. Dan ini apa ada atau enggak? Ada. Salah satu yang digunakan oleh Kak Mongol untuk mengundang hal tersebut adalah menggunakan mark, menggunakan sigil atau seal ini. Nah, kalau Anda nonton di konten Opera tentang Kak Mongol di part 3, di lantai kan Kak Mongol kayak nulis. Kayak Kak Mongol ngambil terus nulis di lantai itu. Itu adalah seal yang Kak Mongol bikin. Tapi seal yang Kak Mongol tulis adalah Immanuel. Karena di saat itu Kak Mongol tahu serangan Kak Mongol itu ada yang udah standby tinggal ngantem. Nah di saat Kak Mongol minta Tuhan bantu, disitulah terjadi mediumisasi pihak yang sebelah menyusup ke badannya Nanda. Dan Nanda membuat jadi kesurupan dengan mengatakan bahwa Kak Mongol membawa pasukan. Karena di saat yang bersamaan Brother Nanda, dia melihat pasukan itu menjadi banyak karena emang banyak.
Tapi Nanda tidak ngomong pasukan yang ada di situ adalah pasukan kebenaran atau kegelapan. Justru yang ada para penonton yang nonton konten tersebut yang bilang ada dua kekuatan yang bersiap-siap melakukan sesuatu di saat konten itu jalan. Tetapi dari 200 kurang lebih berapa? 200, 300 komen apa berapa yang melakukan komen di podcast tersebut, ada 17 orang yang DM ke Kak Mongol. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Kak Mongol mengeluarkan sesuatu dari tubuh berbentuk perisai yang menjaga. Nah, itulah yang Kak Mongol selalu bilang. Tuhan tuh gak pernah terlambat buat nolong umatnya. Asalkan umatnya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu nyata. Agama apapun, selama engkau yakin terhadap Tuhanmu, maka engkau akan menjadi pemenang. Tapi kalau engkau ragu dengan Tuhanmu, berarti engkau percaya dengan kegelapan. Tuhannya kegelapan. Sedangkan Tuhannya kegelapan aja tidak maha, apanya yang mau dibanggain? Emang Lucifer kalau lagi ada di Afrika, ada di Indonesia? Nggak mungkin. Yang ada kerucuk yang lain. Tetapi apakah kalau Tuhan ada di Amerika terus di Indonesia nggak ada? Bisa di mana aja. Karena Tuhan kita berbentuk roh. Tuhan kita berbentuk Allah yang dahsyat. Ya kan? Yang rahmani. Jadi kita kenapa harus takut ngadepin hidup? Jadi mau ada seal, mau ada apapun. Nah, untuk seal, sigil dengan mark ini, ya nggak apa-apa lah kok. Beda-beda warna ya nggak apa-apa. Sepegangnya aja soalnya kan. Untuk seal, sigil, seal dan mark ini, untuk ngebacanya ada bacaannya. Jadi nggak serta-merta lu gambar sealnya terus lu percaya bahwa yang lu cari akan datang. Enggak. Lu harus manggil, lu harus baca mantranya, lu harus baca doanya. Dan apakah dia akan hadir benar? Tergantung. Kadang dia cuma ngirim anak buahnya. Tapi kalau dia datang, sebagaimana dia datang, ketahuan kok ciri-cirinya. Kalau dia berbentuk memiliki unsur api, maka lu akan merasakan mulai dari kepanasan. Ada rasa anget, tahu-tahu panas. Berarti dia datang. Kalau dia berbentuk air, udara, berarti otomatis salah satunya adalah mulai dengan munculnya asap. Nah, berarti dia akan datang. Kalau sampai Anda melakukan pemanggilan menggunakan sigil, seal maupun mark, terus di KTP-mu engkau masih menuliskan agamamu, saya rasa Anda adalah orang yang bermuka dua. Nggak boleh. Bagusnya di KTP tulis ateis. Karena kalau sampai kau sudah melakukan sigil dan lu baca dan orangnya datang, berarti Anda sudah fatal. Anda sudah melakukan yang namanya the black covenant, ikatan perjanjian dengan mereka. Lu memanggil siapa? Belpegor, berarti lu sudah melakukan ikatan perjanjian dengan Belpegor. Lu memanggil siapa? Prince of Hell yang rang 1. Lu memanggil apa? Abaddon, berarti Anda sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Abaddon. Dan mohon maaf, apakah Tuhan berani menolongmu kembali? Saya rasa butuh waktu yang panjang. Karena banyak hal yang lu harus sangkal kalau lu ikut Tuhan. Lu harus berani membuang sesuatu yang gak benar di hadapan Tuhan. Kak Mongol juga melakukan hal yang sama. Di saat Kak Mongol bertobat, apakah Kak Mongol langsung jadi anak Tuhan? Tidak. Kak Mongol 2 tahun harus hidup belajar Alkitab tiap hari. Doa pagi, disiram air iya, diomelin iya. Belum lagi pelepasan. Karena Kak Mongol beragama Kristen, jadi Kak Mongol dilayani pelepasan banyak banget. Dan apakah Anda pikir pelepasannya enak? Maaf. Justru sakit badan Kak Mongol karena diinjek, diapain, diikat, dipegang oleh berapa puluh orang karena Kak Mongol manifestasinya aneh. Jadi kalau Anda sampai terikat dengan hal-hal seperti ini, khususnya dari jalur kegelapan, kalau Anda bisa benar hidupnya, bisa bertobat, berarti itu karena Tuhan masih sayang sama Anda.
Jadi please, mendingan kalau ingin sukses, doa restu ibumu, ya kan? Dengan keyakinan dirimu melangkah untuk sukses. Plus yang paling luar biasa adalah penyertaan Tuhanmu dalam hidupmu. Itu lebih mulia daripada engkau bersekutu dengan setan. Karena setan gak pernah, dia selalu jujur. Kalaupun dia jujur, kayak peribahasa bilang, ada udang di balik pakuan. Oke coy? Jadi buat teman-teman, mau siapapun ala malaikat kegelapan, mau malaikat kebenaran, kita gak usah terlalu ribet. Yang pasti, selama kita percaya dengan kebenaran, selama kita percaya dengan Tuhanmu, kebenaran itulah yang akan memerdekakan engkau. Dan pasti malaikat yang Tuhan kirim untuk menjaga dirimu dan keluargamu, serta harta benda yang engkau miliki, adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk dirimu. Tapi kalau engkau bersekutu dengan ketidakbenaran, dengan kegelapan, yang datang malaikat itu bukan nolong. Justru yang ada dia merongrong dirimu, meminta segala sesuatu, akhirnya hidupmu gak jadi damai. Oke coy? Jadi buat teman-teman yang agama Muslim, Rasul, jangan dulu pikirin itu. Pikirin dulu, lu belajar Al-Quran, lu hatamin Al-Quran, lu pelajari Al-Quran, lu baca tentang literasi Nabi, lu belajar tentang literasi para imam, ya kan? Imam siapa? Imam Mahdi lu pelajari juga boleh. Lu pelajari para ustadz, para sunan kalau lu percaya, lu pelajari. Maka setidaknya tembok lu terbangun sempurna, ada sesuatu yang tidak benar masuk, lu akan bisa membuat itu menjadi tidak mempengaruhi hidupmu. Buat yang beragama Kristen juga, tapi kak gue pengen baca Alkitab, godaannya banyak banget. Tahu-tahu ketiduran, itu mah malas, bukan godaan. Baca, oleh sebab itu bacanya jangan sambil tiduran, baca itu sambil duduk, ya kan? Dan apa? Bangun dirimu, gue pengen baca. Jangan Tuhan aku mau baca Alkitab, baca baru 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Berarti lu tidak bisa pada serius tuh baca firman. Karena dengan lu baca Alkitab, di saat lu berperang dengan satanik, lu punya pedang roh yang panjang. Karena menurut kitab Efesus, pedang roh itu adalah firman Tuhan sendiri. Jadi saat berperang dengan satanik, lu punya samurai, nggak punya pisau pramuka. Karena kalau lu baca Alkitabnya setahun sekali, di saat lu melakukan peperangan rohani, pisau lu cuman kayak pisau pramuka. Ya kan, pendek dan gak terlalu tajam. Tapi itu lebih bagus daripada ada punya pisau panjang, akhirnya membuat orang terluka. Tapi kalau dalam peperangan, butuh pedang yang panjang dan tajam, biar Anda bisa mengiris-ngiris satanik yang menguasai bumi ini. Oke coy? Jangan lupa di subscribe. Ya. Jangan lupa like, comment, share, dan paling terakhir lonceng. Kita akan ketemu di part 4. Kamu akan membahas lebih rinci tentang 3 sigil utama dan apa bahayanya atas dirimu, rumahmu, dan sahabat. Karena jangan lu berpikir lu pakai sigil sahabat lu gak akan diembat. Ingat baik-baik, pihak kegelapan, dia targetin dirimu gak bisa dihantem. Ada orang rumahmu yang bisa dihantem. Dan ada sahabat karibmu yang akan dihantem. Jadi kita akan bahas di part 4. Jangan sampai engkau aman, tapi sahabatmu, orang-orang terkasih dalam hidupmu, justru mengalami hal yang fatal. Karena kesalahan Anda bersekutu dengan kegelapan. Oke cuy, berarti ingat, percaya lebih bagus percaya sama Tuhan, melangkah dengan doa restu ibumu, dengan kepercayaan dirimu, maka kesuksesan akan engkau raih sebagai pribadi yang gilang gemilang. Thank you. Bye bye. Berapa menit ya? 23 24. Berarti kurang lebih 22 kalau dipotong. Oke. Terima kasih teman-teman. Kamu Mongol baru habis itu. Oh, ini part 3. Lagi bikin video Mongol upload episode 2. Simpen James or something else yang jadi media dia datang terus. Apa itu? Mana ada protes? Uploadnya malam banget tuh. Delay om. Apa ini? Ada orang pakai nama setan error. Setan error. Yoi. Error.
Dia yang error. Hmm. Setan. Tapi lucu sih namanya setan error. Banyak juga yang pakai nama bahkan 666. Nggak ada masalah. Asal itu hanya sebuah angka tapi tidak diimani. Karena itu lebih itu kan ngapain kan itu. Gitu? Pasang fokus. Iya, kalau cuman sebatas angka yang nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau lu imani itu 666 adalah angka setan. Yo dong, Bang Mongol bikin konten penjelasannya mantap. Delay suaranya Om I, gitulah. Habis ini. Iya, itu yang part 2 ya. Part 2 kita rilis jam berapa ya? Cara membuka mata batin gimana Kak? Apakah podcastnya upload setiap hari Bang? Hari ini ya kita mau upload hari ini karena yang semalam sudah diupload toh yang part 1. Ini part 2. Keluar terus masuk lagi Bang, delay. Delay Om suaranya. Bobby Santon. Salam dari Kaltara. Arlonya keren. Bang, kalau di Katolik ada yang namanya persembahan bisa roti dan anggur, tapi kalau di dalam gereja setan bagaimana? Nah, itu besok rencana kamu di part 5 ngebahas tentang ritual satanik. Kak, malaikat gimana? Bang, nongol saya udah lama nggak lihat di TV lagi. Ya, Kak Mongol makan udah dari 2017 nggak masuk TV. Kak Mongol memilih tidak masuk TV karena memberi kesempatan teman-teman yang lain, khususnya teman-teman stand up yang ada di daerah yang lagi belajar, mereka tiap seminggu sekali latihan ya untuk bisa masuk TV. Karena kalau TV dikuasai senior, bagaimana yang anak yang lagi sementara belajar? Shalom Kak Mongol, terima kasih. Malaikat Bang bagaimana? Malaikat mah ada, menyelamatkan dirimu juga ada, cuman lu tinggal milih mau malaikat mana, kebenaran apa kegelapan. Kan baliknya ke kita, lu mau percaya malaikat yang mana? Kalau percaya malaikat terang, ya pasti dia akan menolong hidupmu. Kalau malaikat gelap, ya dia bisa menolong hidupmu tetapi dengan term and condition. Kak, bagaimana kalau malaikat ada di sekitar kita? Ya hidupmu menjadi indah dan engkau tidak mengalami ketakutan. Delay Bang videonya. Miliknya gimana Kak? Maksudnya merek arlojinya apa? Ya, lu tanyain soal arloji lagi. Apa yang mau nanya? Terus lu mau bilang ini arlojinya palsu gitu. Halo bos. Aduh, ada Tompe bos Cobra Maso. Mabar, ya abis ini kamu mau download part 2 baru mabar. Mabar kurang lebih jam 11 lah. Kamu akan mabar jam 11 malam. Kamu notice aku dong please. Yandi 666. Waduh namanya Yandi 666. Bagus tuh Yandi 555. Jadi Yandi hahaha. Bang, rupa malaikat gimana? Nah lu maunya kayak gimana? Bang, ada isi acara salah satu e-commerce ya. E-commerce tuh apaan ya? E-commerce tuh apaan? Kayak apa? Tokopedia gitu. Oh iya, bener. Bang, apakah vaksin rencana dari antikris? Vaksin adalah rencana dari pemerintah, bukan dari antikris. Kan pemerintah yang merencanakan vaksin untuk warga negaranya. Kalau lu bilang vaksin dari antikris, alasannya kenapa? Apa sih yang membuat engkau mempunyai pemahaman bahwa vaksin itu dari antikris? Kenapa? Karena dia ada barcode-nya. Lalu celana dalam lu beli emang gak pakai barcode. Kancut lu beli gak pakai barcode. BH cewek lu beli gak pakai barcode. Ya dong. Terus atau gara-gara apa? Oh karena ada 6666. Bro, 6666 lu baca di Alkitab emang ditaruhnya di mana? Kan cuma di punggung tangan dan di jidat. Nah lu suntik vaksin di mana disuntiknya? Di punggung tangan apa di jidat lu? Ya kan? Begitu dong. Jadi nggak usah. Kalau lu mau, Bang, apakah Baphomet bisa dikurbankan, Bang? Kan udah kemarin. Gua bahkan lihat loh Baphomet dimakan.
Berarti kan orang Islam itu hebat. Kepala kambing dihantam. Kami orang Kristen juga hebat. Babi kami makan. Jadi kan kita adalah agama yang hebat. Mongol badiet. Aduh, saya sudah lupa dengan diet karena berhubung berat badan saya agak sedikit mengkhawatirkan. Jadi saya bahkan disuruh ronsen CT scan jantung. Jadi kita adalah agama-agama yang hebat loh. Baphomet dihantam, setan dihantam. Ya kan? Karena di Alkitab kan Yesus mengusir setan di Gerasa kan masuk ke babi. Berarti babi ada setan. Kita makan babi, kita makan setan. Itu. Nah, kalau di agama Islam kan pengorbanan sapi dan kambing. Nah, kambing kan Baphomet, kelar hidup lu. Bang, habis vaksin bagi cap tikus, nah apa-apa? Ya, ndak apa-apa no selama ngananya masuk rumah sakit. Ya, nggak dijawab. Apanya yang nggak dijawab? Lagian banyak banget yang nanya, masa kamu ngol jawab satu-satu? Sedapatnya yang bisa dibaca ya kamu ngol baca. Kalau harus kamu ngelihat satu-satu yang mumet juga ngol suara. Itu gimana dong? Ada nggak malaikat yang humoris bang? Ya kalau malaikat yang humoris kayaknya ada deh. Ini kamu ngol. Kamu ngol kan salah satu malaikat yang Tuhan kasih buat bikin Anda tertawa. Bang mau tanya lebih dalam, Satan mengambil soul terus kenapa masih ada label pengkhianat bagi satanik? Mohon pencerahannya. Bro, jika engkau meminta sesuatu, baru Satan akan mengambil soulmu. Tapi mantan pengikut gereja setan, pengikut gereja setan tidak menyerahkan soulnya. Nggak ada. Emang Lala menyerahkan jiwanya, emang Rina Laura menyerahkan jiwanya, emang Elaine menyerahkan. Tidak. Kami diajak bergabung dengan cara yang memang benar diajak. Gitu loh, jadi kita tidak ada oke, gue gabung sama kalian terus gue menyerahkan jiwa. Enggak. Yang kami lakukan diajak, kami tertarik dan ternyata enak di dalam, ya udah bergabung. Ya kan? Dikasih target, dikasih pekerjaan berhasil berarti kami sukses. Pekerjaan sukses, kami naik jabatan. Cari tahu siapa yang kirim santet, keluarga udah gitu terus rasa sakit, gimana cara taunya siapa yang kirim santet? Gimana cari taunya? Feeling lu emang ada yang nyantet. Kalau lu ada yang nyantet, agamanya apa? Kalau agama Kristen, lakukan doa keliling di rumah. Ya kan? Di rumah lu lakukan doa keliling. Lakukan doa keliling, mengundang orang juga boleh. Kalian serumah juga boleh. Tapi kalau lu atau ya kan? Undang ustadz, undang Pak Haji, datang ke rumah gitu-gitu kan. Ambilin air, disuruh didoain, udah lu ciprat-cipratin di pagar rumah. Dan itu juga bisa. Semuanya bisa Anda lakukan sesuai dengan agama masing-masing. Begitu. Kalau kita agama Kristen, kalau di Kamongol ya lakukan doa, begitu. Begitu loh, sayang semuanya. Kamongol mau off dulu, nanti Kamongol live lagi. Kamongol mau posting dulu part 2. Gimana tanggapan abang mengenai gerakan LGBT di Amerika? Lah itu urusannya di Amerika, kok kita di Indonesia ngurusinnya begituan. Brother, urusin rumah sendiri dulu, jangan ngurusin rumah orang. Ya, santai aja, biarin aja. Aku Katolik, suami Kristen, bagus dong, saling melengkapi. Yang penting gak usah berantem. Kan suami istri saling sayang udah lebih bagus. Sekarang orang-orang di komunitas satanik gimana lihat Bang Mongol? Bang Mongol gak pernah ketemu mereka kok. Hai, nama aku Mongol tapi biasa teman-teman aku Mungil, berarti Billy Fernando Jose nonton Komil 8 part 1. Pengen ke Thailand kakak Mongol. Selamat terbang ke Thailand, semoga tiba dengan selamat di Bangkok dan Anda mendapatkan cewek yang benar-benar cewek. Kalau kamu emang nggak mau, mumet.
Salam Bang Mongol, Shalom, Rico, Frankie, Bang, Jeffrey Mongol. Wih, Jeffrey Mongol. Nama lu ngikut-ngikut gue ya? Muhammad apa nih? DRHS. Halo juga. Gue juga dipanggil Mongol. Lu dipanggilnya Jeffrey, jangan sok-sok Mongol. Setan jamakang apa dong kak? Jamakang apa setan? Jamakang nganape iri hati, jamakang nganape iri dengki, jamakang nganape negatif thinking. Itu dompe makanan. So itu jangan berpikir negatif, jangan bakar lota, jangan angkat diri orang pe hidup. Ya kan? Bang, hordennya bagus, gue beli di Bali, di Jogja, di Mirota. Kok mau endorse gelato dong, Joyce Gelato Gading Serpong. Apa tuh gelato? Es krim. Hah? Es krim. Es krim. Oh, enak ya. Enak. Mau merit nih kak, boleh ucapin gak? Selamat menempuh hidup baru buat Melmeng. Ya siapa nih? Buat Adrian Christian, selamat atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Suami istri menjadi pribadi yang makin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dan paling terakhir, melahirkan generasi yang makin luar biasa. Selamat ya buat Adrian Christian. Salam buat istrinya, buat keluarga besar, jaga kesehatan. Gelato bahasa Spanyol. Nah terus bahasa Indonesianya? Setan makan babi guling, nyanda. Tora makan babi guling. Karena kasihan loh setannya, udah dipotong, diguling-guling lagi. Bang, teman gua ngaku Kristen, saksi Yehova. Emang ada bang? Baru denger. Nuhun bang, ada. Memang saksi Yehova ada. Besok sore di rumah ndak? Di rumah bapak. Di rumah pak. Besok ya kita mau podcast dengan aneh bapak, boleh toh? Bang, cincin mutiranya bagus. Iya lumayan lah. Ini juga ada yang cincin bagus nih. Cincin batunya ametis, Kecubung Kalimantan. Tampilan malaikat juga sama seremnya. Oh, kalau malaikat Tuhan keren banget. Bang, Idun dulu bolong. Lah kalau dia nggak bolong, gua napasnya dari bool. Oh, Mongol dulu ada hubungan apa dengan Agnes Monica ya? Hah? Ada hubungan apa Mongol sama Agnes? Nggak ada hubungan apa-apa. Nggak. Agnes itu adalah salah satu sahabat Mongol yang paling care banget waktu itu. Baik banget. Mami juga baik. Keren lah pokoknya. Cuman memang sudah tidak pernah bertemu lagi. Area di PWI di mana ini bang? Di Manado, di Jakarta. Setan dan iblis apa DP beda? DP beda ya. Apa DP beda? Kalau ada sih apa perbedaan anjing sama serigala? Kamu kalau ke Surabaya kasih kabar, ku jemput di bandara, ku ajak makan asli. Thank you Esther Rusmi. Bang, kasih lawakan dong. Lu itu harganya berapa cincin batunya bang? Lu nggak dijual dong, ini dikasih, keren banget. Gua suka banget. Bang maaf mau tanya lagi, apakah setan terlihat optimis seakan tidak mengerti dan menganggap bahwa wahyu di Alkitab tidak akan tergenapi? Ya, jadi setan itu merasa bahwa dia merasa akan menjadi pemenang. Karena dengan keyakinan dia bahwa banyak anak muda bisa dia gaet, tapi dia sejujurnya adalah pribadi yang tahu ending hidupnya, tapi dia tetap optimis bahwa dia akan menang. Kamu istri saya katanya diguna-guna, apakah itu ada? Nah dia gunanya apa? Maksudnya diguna-guna orang-orang. Gimana cari taunya? Ya bawa ke gereja atau bawa ke, panggil Pak Ustadz suruh ke rumah, doain. Bang, Lambungnya di Jakarta apa di Manado? Dijual. Bang, ngelawak dong, aku pendiam, ajarin aku Coko Didi dong. Ya Coko Didi diajarin. Itu udah kelakuan. Om, cincinnya asli om. Ini sih diberi asli karena ada sertifikatnya dari dari Brother Sak Martin. Kalau ini juga sama. Ini mutiara barok, ya kan? Sama batu-batunya juga asli. Ada juga sertifikatnya. Bang, bikin bahasan saksi Yehova dong. Oke, segera. Allen Bang Mongol ajarin ngelawak dong. Ngelawak saya nggak usah diajarin. Langsung aja ke komunitas-komunitas yang ada di daerahmu. Di Manado ada, di mana-mana ada. Bang mau nanya, kalau ada orang Islam yang hafal dan mengucapkan 12 murid Tuhan Yesus, apakah hukumnya bagi orang non-muslim? Salam toleransi. Ya kan coba pasang menghafal.
Gue aja juga hafal sahabat Nabi. Gue bahkan hafal Al-Fatihah. Terus? Iya kan, gak ada masalah. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Jangan terlalu fanatik dengan hal-hal yang gak penting. Selama itu mendatangkan kebaikan kepadamu, duitlah, lakukan. Ya dong. Nah, apalagi lu sebagai orang Kristen yang sekolah di sekolah Islam. Ya lu harus hafal ya namanya sahabat Nabi. Lu juga begitu orang Islam yang belajar di sekolah Kristen. Lu hafalin doa Bapa kami. Dengan lu menghafalkan doa Bapa kami, apakah dulu pindah agama? Kan tidak. Bang, salto dulu dong. Ya ampun. Kalau berat gue cuma 12 kilo mah gue jangankan gue salto, gue lompat oke. Mr. Dineros sekarang mana abis. Sudah didoain beberapa pendeta kah dan sudah doa pelepasan tapi sampai sekarang masih datang sakitnya. Nah, kalau udah begitu berarti harus ke dokter. Periksa CT scan, MRI, apa tuh? Pokoknya yang berhubungan tentang pemeriksaan di laboratorium lakukan. Kalau sudah didoain tidak selesai-selesai. Tapi kalau sudah ke dokter, sudah melakukan MRI dan semua pemeriksaan laboratorium masih tetap sama, berarti ada yang salah. Berarti ada yang tidak diungkap secara benar. Tuh, Bobby Santonso 233 aja dia hafal doa Rosario. Padahal dia muslim kalau nggak salah. Kemarin ODGJ. Terus apa nih Chef Janda? Maksudnya? Lu mah terlalu cupu otaknya. Santai-santai aja. Itulah netizen Indonesia. Selalu merasa lebih benar. Ingat loh, saya tidak menyebut nama orang. Jadi kalau mau jadi pribadi yang pinter, yang smart, jangan nyari titik salah. Cari kalau gua sebutin nama lu, bolehlah. Iya kan? Bang, tanggapan abang soal film Lucifer di Netflix. Jujur demi Tuhan Kak Mongol belum pernah nonton filmnya. Karena Kak Mongol juga di rumah paling main Mobile Legend, tidur. Segitu doang. Mau kegiatan apa lagi? Lah itu nama lu Chef Janda. Terus masa gua nggak, terus nama lu apa? Mau diganti apa? Oleh sebab itu kalau punya nama, namanya bener, jangan dipakein nama lain. Mau Chef Janda, orang mak gue juga janda. Ya kan? Tapi bisa menghidupi gue. Dengan jualan roti, bisa membuat gue jadi sekolah. Dan gue bangga punya orang tua janda. Mau diejek orang juga gue santai. Bang, video sama Cece dong. Mabar, ayo mabar. Aku menjadi penggemarmu bang sekarang. Salut sama abang. Bang, cara masuk Kristen gimana? Kenapa harus masuk Kristen kalau engkau udah punya iman? Percayalah dengan agamamu. Jangan main cepet pindah, dikit-dikit pindah. Berarti kan engkau akan tetap menjadi bayi, tidak akan dewasa. Ya kan, kalau orang mau pingin menjadi lebih baik, kan agama itu membawa kita jadi baik. Tapi kalau kita melihat sosok pribadi orang, ya kalau orang itu melakukan sebuah kesalahan, pasti kita kan akan menjadi pribadi yang tidak jadi dewasa karena kita lihat orangnya. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan kita melihat ajarannya, pasti kan kita akan lebih baik lagi. Iya dong. Bang, sebutin nama gua dong. Siapa nih? Ben Benis pakai Z. Bang, mau curhat boleh nggak? Sok atau mau curhat apa silakan. Bang, kenapa sih nggak nikah lagi? Nggak pengen nggak pengen ada yang ngelonin. Nikah sih gampang, pertanggungjawabannya yang berat. Tanggung jawab berat. Ya kan? Yang kedua, kita udah terlanjur janji sama anak bahwa dia maunya kita nikah setelah dia lulus sekolah, ya kita harus janjikan adalah utang. Jadi ya kita harus menepati janji.
Gue Islam. Thank you brother. Jadi tetaplah di iman yang kau miliki. Jangan pindah-pindah cuman karena masalah sepele. Jadi yang caranya jangan dirimu. Apa sih ini save janda mau viral Nora? Lu yang nebeng viral di gue. Apaan? Emang gue ngapain para janda? Nggak ada yang gue lecehkan. Gua bangga lahir dari perempuan gila. Bahkan mak gua dibilangnya gila. Kok emang dari kecil gua dibilangin anak orang gila. Tapi gua gak pernah marah. Gua tidak pernah tersinggung. Karena buat gua, mak gua dianggap seperti itu. Tapi melahirkan gue yang luar biasa. Yoi coy. Lu minta putra. Bang coba spill. Apa tuh spill? Enggak tahu deh gua bahasa Inggris. Belakangmu ada apa tuh bang? Ada horden. Ada Gucci. Tapi kalau Gucci favorit Kak Mongol, Gucci-nya warna kuning. Nih, Gucci favorit Kak Mongol. Itu Gucci favorit. Anak udah umur berapa bang? Lumayan lah, udah remaja. Bang, MBTI-nya apa? Apa tuh MBTI-nya? Di bahasa ininya. Bang Mongol, apa kabar? Baik, Paul Broka. Hai Bang Mongol, salam dari Sarawak. Hai juga buat Ribet Roni yang ada di Sarawak, Malaysia. Anaknya mana bang? Jam segini anaknya udah tidur pastinya. Cuman kan lagi ada sama omanya, ada mami. Daniel Jan Luis. Bang, gua anak muda Kristen sesat. Bagi ayat pegangan dong. Nah sesatnya kemana? Ya mau pakai ayat apapun kalau lu sesat ya susah. Tapi benarnya adalah mengingatkan, ayolah kembali ke jalan yang benar. Halo juga buat Andi Kasem. Menjua-jua bang. Bang gak bikin special show bang. Kalau ada aku akan nonton bang. Abang bikin special show di Medan. Kan belum boleh. Kemarin kan harusnya Kak Mongol bikin syukuran 10 tahun jadi komik stand up komedi Indonesia. Cuman ya ditutup. Gak boleh ada kegiatan. Jadi ya sudah. Bang nyanyi dong sebab dia hidup ada hari esok. Ya ampun. Bang cincinnya oke tuh bang. Berapa duit itu bang? Gak dijual. Orang ini dikasih. Bapomet lawan Legion siapa menang? Bapomet lawan Gideon siapa yang menang? Apain mereka berdua berantem ya? Menang. Karena mereka segeng. Kok Bapomet sama Legion itu kok pembawa Mongol San from Jepang. Halo Hiro. Selamat di Jepang sekarang jam berapa? Wibisono Sampurno. Hai bang, Mongol salam dari Sidoarjo. Sudah ke Sidoarjo belum? Udah pernah ke gereja GPDI. Bang, orang mati masih bisa bertobat. Udah mati. Ngapain kita ngurusin orang yang udah mati? Mending kita urusin orang yang masih hidup. Hai bang, salam dari Palu, Doni Salembe. Elia Lumintang. Mongol sapa dulu dang warga Manado. Halo Elia Lumintang. Bang, orang dengan gangguan jiwa meninggal masuk surga atau neraka? Itu kan hak prerogatif presiden. Haknya Tuhan yang menentukan siapa yang masuk surga atau tidak. Ya kan? Tuhan yang menentukan bro. Bang, bahas Demolai yang dituduh dengan Ordo Templar dari masa perang. Oh, mainnya ke Ordo Templar. Hai. Berat. Masih ada soalnya mereka di Indonesia. Bang Mongol, terapi Giternate. Pingin, cuman kan sekarang gak boleh kemana-mana. Kan ada 5M. Yang satu tetap stay di home aja. Bang, yang di dinding atas foto siapa bang? Mongol. Itu gue bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Satabi Ate yang ada di Kalimantan Tengah. Salam. Kira apa habar ringan? Kriah. Kan harusnya kriah apa? Dudu Turi 88. Kamu nggak, saya lagi belajar pakai hijab. Doain ya bang biar istiqomah. Amin. Kalau anda seorang perempuan dan anda beragama Islam, wajiblah anda memakai hijab. Ya kan? Tapi semuanya membutuhkan waktu dan proses. Tapi di saat engkau udah
punya hidayah harus gunakanlah. Semoga menjadi pribadi yang lebih istiqomah. Phil Daimanik, Bang, kenapa Templar dituduh melakukan penyembahan Baphomet, akhirnya mereka dimusnahkan? Itu kan cuma gara-gara laporan yang salah sih sebenarnya. Zeus lawan Lucifer, siapa yang menang? Kalau dari gue, siapa yang menang di antara mereka berdua? Gak ada yang menang, orang sahabatan. Iya dong. Kak, rencana ada ke Jambi nggak? Sebenarnya waktu itu sebelum COVID ini jalan, di saat Kamongol 9 Juli itu sudah mau bikin rencana tur ke beberapa kota, ada 10 provinsi dan 10 kabupaten. Nah itu sebenarnya sudah mau berangkat ke sana. Maksudnya udah masuk beberapa kota termasuk Ambon. Cuman kan nggak boleh bikin kegiatan dan izin nggak keluar. Kalau izinnya keluar ya pasti berangkat Bang Mongol. Cuman izinnya nggak boleh. Begitu Bang, apa benar orang kalau ketempelan bisa traveling cuma kedip mata? Tergantung sih ketempelannya sama apa. Ya kalau lu ketempelan sama pasir di mata, ya kelilipan namanya, bukan ketempelan ya. L second branded, sebut nama gua dong Bang Mongol. Hai F, apa itu Ordo Templar? Ordo Templar nanti ada pembahasannya. Di dalam Gucci ada apa Bang? Gak ada apa-apa, orang Gucci doang. Mau ngapain Gucci ditaruhin? Gucci itu ditaruh bunga yang paling bener, ngapain diisi macam-macam? Oh ingat, kalau buat konten janganlah mendiskriminasikan dan mengiring opini publik tentang janda maupun waria. Dari kami komunitas yang memberantas stigma negatif tentang janda. Lah siapa yang ngomongin soal janda sih? Stigma siapa sih? Emang janda kenapa? Gak ada masalah kok, gue gak pernah merasa keberatan dengan janda. Orang gue aja lahir dari seorang janda, dibesarkan oleh seorang janda. Terus apa yang salah? Ada-ada aja. Gue lahir dari ibu yang menjanda, jual kalung sama cincin buat bikin roti, dititip di warung-warung. Nenek gue juga seorang janda, di usia persekian menikah kembali, ditinggal suaminya, opa. Nenek gue juga menjanda sampai mati. Terus kenapa? Ada masalah di mana sih? Cepet banget. Kapan kolaps sama Kalala? Oscar Paul Panjaitan, Bang mau nanya dong, kenapa di pikiran kadang ada suara-suara atau pas ada bahasa asing masuk tiba-tiba saya mengingatnya dengan cepat dan saya terkadang kalau dengar atau terbayang salib terbalik Bang. Nah itu berarti ada sesuatu yang mungkin lu tonton atau lu baca atau terngiang dalam pikiran, ya pasti akan muncul. Kalau next kolab sama Bang Limbat segera ya, kamu nggak janji. Cuman kamu soalnya kan harus, sekarang kan kemana-mana harus bawa surat, daerah yang kita lewati banyak yang ditutup gitu-gitu kan. Ya namanya demi pandemi COVID segala selesai, ya nggak ada masalah. Ayolah kita patuhi aja aturan pemerintah. Itulah. Jadi siapa nih? Aka Safi masuk say. Baperan, mama gua janda biasa aja. Kalvanizer, Eliezer, Erastus. Kak kalau Surabaya sungguhan kabarin. Iya pasti dikabarin. Salam kasih abang ganteng, makasih buat Abed Pakpahan 31. Save janda. Apa ini? Phil Daimanik. Nah buat teman-teman, maksudnya ya jangan terlalu ngurusin hal-hal yang gak penting. Udahlah, masing-masing punya masalah masing-masing. Tapi yang penting lu bangga menjadi diri sendiri, itu lebih benar. Bang, cabang Bogor di mana gereja setan? Gua nggak ngurusin cabang, gua ngurusinnya pekerjaan gua beda soalnya. Kakeknya orang Korea ya Bang, kok manggilnya opa? Daerah Mongol ya daerah Sangir, opa itu opa, oma itu oma. Jadi kakek itu opa, nenek itu oma. Bang, gue suka podcast lu, malah nama keimanan gue. Mangats Bang, sehat terus ya Bang, thank you.
Karoni main-main ke Jambi, gue ajakin makan bakmi pansit. Jauh amat di Jakarta juga ada, tapi kalau ke Jambi pasti gue mampir. Karena asistennya Mongol juga orang Jambi, orang Muara Bungo. Sekarang lagi ada di Muara Bungo tuh itu. Bang, kapan kolab sama Lord Rangga? Harusnya besok. Collab ya bacanya. Kolab. Collab sama Lord Rangga. Harusnya besok. Ini sekarang hari apa sih? Jumat ya? Jumat. Harusnya Sabtu besok gua collab sama Lord Rangga. Cuman tadi mereka batalin karena mereka lagi nyari mau ngomongin soal apa. Nanti Bongol dengan Lord Rangga. Apa salib terbalik simbol antikris? Bisa jadi. Karena untuk kekristenan juga kan salib terbalik ada mengingatkan tentang Petrus yang disalib terbalik. Bang, pilih Messi atau Ronaldo? Gua sih pilih Alexander Popov. Karena gua gak terlalu suka bola kaki, gua lebih suka renang. Kambing dilambangkan pemberontakan, domba adalah Yesus. Itu konsep Kristen. Bang, patola di sana ada, Jakarta susah dapat. Saran bang, suara audio nggak imbang kanan dan kiri. Siap. Ini lagi sementara dicari cara bagaimana biar nggak terlalu itu. CCTV Galian Oi. Boleh minta kata-katanya bang. Buat teman-teman semangat, tetap semangat. Hidup memang berat, tetapi menjadi indah kalau lu jalan. Om kolab sama Om Hao dong bang. Siapa tuh Om Hao? Hah? Tio. How itu yang bagian orang yang kayak paranormal tapi bisa ngerti dunia supranatural, emang lagi ngungkap gitu. Oh oke. Dia tahu soal korin, soal apa? Siapa? Aquarin? Korin, energi semua tuh apa namanya tuh? Orb itu. Iya, segala macam. Yang dia bisa nangkep mata gitu. Iya. Dan dia udah tahu berapa orb yang ada di Jakarta. Mungkin ya. Tapi kalau gue bilang sama si Didit dia lebih tinggi sininya. Sama Didit? Dia bilang sama Didit yang waktu. Iya, Didit lebih di atas. Jauh, Didit tinggi sama Hau. Oh. Ngerti, dia secara supranatural ini lebih tinggi. Oh. Pendalaman logikanya, sainsnya semua. Oh, itu namanya Om Hao. Om Hao. Kakek-kakek, om-om. Kisah Tanah Jawa. Yang kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Cek, bentar. Oh, kisah Tanah Jawa yang kalau kita posting apa-apa suka ada itu apa suruh ganti nama Nusantara gitu ya. Pokoknya dari kemarin emang di tempat gue juga ini bang banyak yang request Bang Mongol sama Om Hao. Siapa tuh? Enggak, maksudnya gue belum. Sumpah demi Tuhan gue belum pernah nonton. Bahkan yang lu kirim ke gue suruh nontonin tentang pembelajaran malaikat aja gue beli tonton. Ya, enggak, ini kan sekarang kan lebih ke tabir gelap kan. Tabir kegelapan. Nah, Om Hao cocok loh. Oh. Itu kan sempat diundang Raditya Dika. Ya. Oh, dia bisa menangkap orbs tanpa menggunakan. Bukan, maksudnya dia benar-benar menjelaskan. Aduh, gimana ya jelasinnya? Dia melakukan astral projection atau injection. Iya. Dia di situ dia bisa tahu aja. Tahu semua sih. Ya pokoknya kalau gua ngeliatnya bukan ngeliatnya emang orang dia udah terkenal juga. Oh, ntar gua tonton Coba videonya. dicek deh. Yang di Randita ya dulu deh. Oh, kamu pernah ketemu Lucifer? Pernah, sering bahkan. Kisah Tanah Jawa bang di YouTube. Oke, ntar abis ini ya gue mau main Mobile Legend, gue mau main ML. Mabar. Caca 6277, Kak Mongol curhat nggak dibaca-baca. Masalahnya yang Kak Mongol harus baca DM-an tuh banyak banget. Pancing Sadiki om, pas ding cuaca Jakarta justru panas. Atma Wijaya, daerah Kak Mongol justru panas. Pengen nonton tapi nggak fokus belajar. Bang, jangan hapus live-nya ya. Gereja Setan di Bandung, apakah fakta bang? Tanya sama Lala. Bang Mongol, Zeus sama Om Lucy siapa yang menang ya? Emang mereka main gaple ya? Kalau mereka main gaple tergantung siapa lebih licik. Siapa yang menang? Ya, sama juga main kiku, siapa yang paling kenceng sabetannya pasti dia menang. Lok Rangga kemarin prediksi Inggris juara Euro sama The Suns juara NBA. Bully orangnya dong nanti bang. Ngapain, jangan pakai bully-bulian. Bentar Ki. Mabar ayo bang, udah aku add. Oke siap. Komnas Perempuan Ika Utari. Kenapa nih pakai Komnas Perempuan? Om Mongol aslinya dari mana? Om Mongol aslinya dari Manado. Jadi buat teman-teman tuh maksudnya gini. Stigmanisasi itu adalah sesuatu kalau kita melecehkan.
Tapi kan lebih benar lagi kalau kita melecehkan orangnya. Ya kan, sama dengan Kak Mongol ngomong di podcast Mas Dedi tentang orang gila. Gitu. Kak Mongol disomasi oleh PJS kalau nggak salah, Persatuan Jiwa Sehat. Oke, Kak Mongol klarifikasi. Dan Kak Mongol melakukan permintaan maaf secara terbuka. Nah sekarang kok muncul lagi janda. Maksudnya Kak Mongol ngomongin janda kenapa? Apakah ada yang Kak Mongol melecehkan mereka? Tidak, orang Kak Mongol aja bilang saya juga lahir saya lahir dari janda. Yang kedua, Kak Mongol boleh jujur, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP gue diteriakin anak orang gila. Gue gak pernah tersinggung. Justru itu memotivasi gue untuk gue bisa harus berhasil. Jadi buat orang-orang yang dulunya melecehkan, dulunya menghina diriku, diteriakin anak haram, diteriakin mamanya gila, diteriakin gak punya bapak, diteriakin gak dianggap bahkan di keluarga, gue bisa jadi bukti bahwa gue bisa berhasil. Bahwa gue bisa berhasil karena gue percaya Tuhan menyertai kerja keras gue, ya gue berhasil gitu loh. Begitu, jadi kita harus jadi bukti. Ya kan? Kita nggak boleh diteriakin sebagai anak orang gila terus kita jadi nggak semangat, nggak. Tapi kita harus berusaha bahwa kita, gue bisa. Mungkin kondisi orang tua gue seperti ini, tapi gue nggak pernah takut karena gue percaya dengan kerja keras, ridho orang tua, penyertaan Tuhan pasti lu berhasil. Begitu say. Jadi buktiin aja. Gue nggak pernah itulah rahasia yang gue simpan selama 40 tahun. Di podcast Mas Dedi, di permintaan maaf terhadap kalimat yang dianggap melecehkan dan menghina orang-orang gila, gue lakukan bahwa ternyata gue juga lahir dari orang yang dianggap sebagai orang gila. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semua sudah dirubah menjadi orang dengan gangguan jiwa. Begitu. Kan semuanya adanya di kosakata, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah Kak Mongol udah sumpah demi Tuhan, gue gak pernah belajar lagi tentang kamus itu. Karena yang gue baca, gue pelajari adalah bagaimana gue harus menyekolahkan anak yang dari, ya gue sebagai seorang duda, yang mungkin akan dianggap sebelah mata oleh orang, apalagi gue bukan orang yang lahir dari keluarga yang lengkap, tapi bisa jadi bukti bahwa anak gue berhasil. Dan gue bangga gitu. Begitu brother. Jadi santai-santai aja. Seseorang melakukan permintaan maaf bukan menjadi pribadi yang hina. Ya dong. Apa ini? Belajar bang nanti kena somasi massal. Disomasi karena apa? Disomasi karena apa? Gue juga bingung nih. Kenapa orang yang belajar ilmu hitam paling pantang makan babi bang? Lah gue juga belum pernah ketemu orang yang mengamalkan ilmu hitam makannya apa. Bang tahun ini ada proyek film. Proyek film sih ada kan Komik 8 juga proyek film untuk tahun ini. Maksudnya gue juga bingung nih si Chef Janda ini. Maksudnya melakukan stigmatisasi apa sih? Pada gengsi minta maaf. Kalau gue mah gak malu minta maaf serius. Gue bahkan apa yang harus gue sembunyikan 40 tahun aja gue bilang. Begitu loh. Nah gue jujur aja, ya itu gue sembunyiin. Karena orang bilang, berarti Kak Mongol malu ya punya orang tua yang dianggap sebagai orang gila. Gue sih gak malu serius. Cuman maksudnya Mongol, ya udah itu kan mengorek luka lama. Karena kenapa gue bilang mengorek luka lama? Itu sesuatu yang membuat gue agak sedikit miris gitu. Karena gue bisa tahu nyokap gue dipasung meninggal di usia 4 tahun. Dan gue baru tahu itu nyokap gue. Begitu loh. Kalau gue tahu mungkin dari kecil itu nyokap gue mungkin akan melakukan penyelamatan bagaimana caranya nyokap gue jangan dipasung. Begitu. Tapi kan realitanya ya sudah terpasung.
Mau gimana lagi? Dipasung, diikat lagi sama rantai anjing. Kalau nggak salah ada 4 rantai anjing buat ngiketin kaki. Begitu. Tapi apakah gue harus stres? Enggak sih, gue bahagia aja. Gue santai aja. Ya kan, gue harus jadi bukti. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan, gue jadi bukti coy. Ya kan, apalagi dengan kondisi gue kurang ganteng. Tapi gue bisa main film, gue bisa main sinetron. Film bokep sih belum. Jadi buat teman-teman, ayolah nggak usah pakai nyerang siapapun. Udahlah biarin aja. Ya kan? Kan nanti semuanya akan terbuka dengan jelas. Gitu. Kalau ada teman-teman yang mungkin merasa terjadi stigmanisasi, ya saya harus cari tahu stigmanisasi mana yang salah. Saya nggak pernah melakukan pelecehan terhadap mereka yang mungkin merasa dirinya sebagai... Karena kalau begini, kalau kita merubah lagi kata janda, dirubah lagi dengan kata apa biar nggak terlihat sebagai seorang janda? Yaitu apa dia menjadi apa single parent? Ya kan nggak mungkin dong. Ya sudah udah di KBBI seperti itu yang nggak ada masalah. Begitu loh. Iya dong, KBBI kan kalau ada perubahan juga kan berlaku hanya untuk di sekolah-sekolah. Kadang kan ada apa subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah kalau kita yang setiap hari hidupnya nggak lagi ngurusin subjek, predikat, objek dan keterangan yang udah bahasa Indonesianya kadang setengah Inggris, setengah-setengah Indonesia, kadang campur aduk, begitu. Itu kalau proyek film sih ada kemarin katanya sempat dihubungi bahwa film Komik 8 lanjut, berarti ya udah, berarti memang rezekinya kalau lanjut ya lanjut lagi. Begitu. Nah, masalah LGBT juga sama tuh. Maksudnya di mananya gua ngomongin? Gak ada. Kenapa? Gitu loh. Maksudnya bingung itulah. Udah kondisi negara kita sedang lagi menghadapi pandemi. Banyak orang-orang juga terlalu sensi dengan hal-hal yang gak penting. Penting ya pasti, tapi apakah itu lebih penting daripada makan dan hidup sehat? Bang, kenal bapak biologis Kak Mongol nggak? Sebenarnya kalau bicara kenal, harusnya kan mama yang ngasih tahu. Cuman kan mamaku udah meninggal duluan, otomatis nggak ada orang yang bisa ditanya. Karena kalau nanya ke keluarga, banyak cerita yang simpang siur, mana yang dipercaya. Tapi Kak Mongol tetap yakin dan tetap percaya bahwa tanpa mengenal bapak biologisku pun, aku lahir dari mama yang dianggap dengan sebutan orang gila dan dididik oleh oma, terus jadi pembantu, terus dibawa ke Jakarta buat sekolah pendeta, sponsornya hilang, terus harus lontang-lantung di jalanan. Saya udah lupa ngurusin tentang siapa bapak, siapa ibu. Yang gue lakukan lebih berpikir adalah bagaimana caranya gue makan. Hai Velin THN. Ya dong, kalau kamu mau nyari tahu bapak biologis gue di mana dan kondisi gue hidup di jalanan, tidur di emperan di Sarina, ya tuh, ya udahlah. Kamu paling suka apa? Kamu paling suka bakmi ayam. Ih, kok paling suka banget bakmi ayam. Iya, gue turun Grandmaster gara-gara kemarin gue main 2 anak PA. Nah ini yang Mongol bilang, kamu gak akan pernah mau main Mobile Legend jam 4 sampai jam 7 malam. Banyakan bocah. Jadi kita lagi mabar. Kan kita di mabar. Tuh, lagi mabar lagi. Kita udah, mulailah. Gue ngeliatin, gue kan ada di alur bawah. Di alur atas kosong, gue doang ada di alur bawah. Yang lain lagi pada ngebuff. Ya kan? Tahu-tahu gue lihat di atas turret kita yang tadinya kuning udah warna biru. Berarti udah ada yang ngabisin kan. Ini teman-teman yang lain pada ngebuff. Lu bayangin ngebuff semuanya dan cuman gue doang yang ngurusin turret. Ya sudah. Musuh nyerangnya lewat jalur atas. Lah gue ada di bawah. Ya udah kelar. Oscar Saul Panjaitan, tahu bang, cakep, betul.
Jangan Mobile Legend jam segitu, enak tengah malam. Nah, kalau ke tengah malam tuh lebih enak. Jadi ya udah. Akhirnya gua turun Grandmaster yang tadinya udah epic. Aduh. Kalau mama so meninggal, yang sering dia bilang mami di situ siapa dang? Nah, ini mami adalah ibu yang ngurusin Mongol selama di Jakarta dan bisa boleh dibilang itu udah jadi kayak ibunya Mongol. Sini gua gendong bang ke Mitik masih isi. Bang cerita kalau hidup lu bang buat pelajaran semua orang. Aku yakin itu penting. Maksudnya bermanfaat. Yoi coy. Jadi sudah Jo, Fidel Manik nggak usah ribut, nggak usah berantem. Jadi kita lebih bagus adalah bagaimana caranya ya kita melanjutkan hidup kita tanpa menjadi beban buat orang lain. Aku jago pakai mage, aku Vale. Kamongol suka banget dengan karakter Beatrix, jadi selalu mainnya Beatrix. Nah lu kalau mainnya main apaan? Maksudnya kalau hero-nya suka hero apa? Ada tadi Vale. Kalau Kamongol tuh suka banget sama Beatrix. Dari awal Beatrix muncul, udah langsung gua beli tuh. Bang gendong kami dong biar bisa legend. Ya ampun. Gua aja masih Grandmaster gimana ngegendong yang lain. Gua masih GM, itu pun GM 1. Turun 2 bintang naikin ke aduh lama banget. Tapi ya bentar lagi. Pokoknya kalau ID-nya Mongol Stress warnanya kuning. Mutiara Pruhuman. Ini kan juga dia stand up komedian. Kalau nggak salah sih. Iya deh kayaknya bener deh Mutiara Pruhuman. Iya kayaknya stand up komedian juga angkatan awal-awal nih. Yang kasus gua ngomong kelamin di GI kayaknya beli dia deh. Yuk mabar sama master. Ayolah, sudahlah kita nggak usah berantem, kita damai-damai aja. Buat mungkin yang live yang merasa dirinya single parent, yang mungkin merasa terlecehkan, ya mohon maaf, saya tidak ada niat sama sekali melecehkan. Tetapi buat saya sekarang kita menjadi komedian yang menjadi ribet karena terlalu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Otomatis mendingan jadi politikus daripada jadi seorang komedian. Semuanya udah nggak boleh ngomong ini, nggak boleh itu. Padahal komedi itu adalah hanya sebuah komedi. Kalau sebuah komedi menjadi sesuatu yang harus dilarang, lah terus apa kabarnya tuh pelawak-pelawak yang bawa-bawa suku. Abang itu malaikat rupanya. Mabar dan gendong saya ke GM bang. Bang pasukan gak bisa diusir. Pasukan mana yang gak bisa diusir? Manik kasihan setannya bah. Jangan dibawa-bawa setan terus bang. Iye. Masalahnya dirimu shaming janda di TikTok. Itu loh shaming janda di TikTok tuh yang mana ya? Yang tentang mana? Di TikTok Mongol. Shaming tentang apa? Maksudnya yang mana di TikTok yang mana? Anak lu mana bang? Anak gua mau tidur jam segini. Molor beda sama bapaknya. Bapaknya kebalik. Shalom bang, di Kristen gak bisa cerai bang. Tapi di negara tidak bisa dicerai ya, tapi di negara dan putusan cerai. Minta sudah dengan wanita lain. Saya tunggu mantan cabut nyawa baru saya nikah. Oh soal itu. Lah itu kan materi Mongol. Lah itu kan materi gua kan dari gua yang ngalamin kan. Lah mantan istri gua aja gak marah, kok situ yang marah.
Menghina Roh Kudus hukumnya nggak ada diampuni dosa-dosa yang menghujat. Kalau menghujat Roh Kudus ya nggak ada ampun. Kak Mongol pe anak pakai fam apa? Nggak pakai fam karena Kak Mongol juga lahir hanya nama Roni. Nggak ada fam, cuman pas masuk SD kalau hanya dengan nama Roni kan nggak boleh. Akhirnya Kak Mongol ambil marga mano jadi Roni Kansil. Tapi setelah Kak Mongol ke Jakarta, urus surat-surat, daftar semuanya Kak Mongol pakai Roni Immanuel. Salam dari NTT kakak, salam juga. Aduh. Kak Mongol pendidikannya apa? SD, SMP, SMA? Nggak nemu nama bang. Apa? Nama Mongol asal usulnya dari mana? Dari film The Kandar Heroes. Dolubi salam juga buat yang di Batam. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Yoi. Billy Lasut manjok mabar Mobile Legend. Ayo mabar. PA itu apa bang? PA banyak arti. Cuman kalau buat bang Mongol penyakit atas. Halo Kak Mongol, kapan lagi hot body GSGS? Segera kan masih pandemi, otomatis nunggu waktunya. Kalau sudah dibuka dan sudah banyak yang divaksin. Kak Mongol mau posting itu dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di live selanjutnya. Besok pasti Kak Mongol live. Terus nanti kita apa? Kak Mongol mau post itu. Mau posting apa? Part 2. Partunya. Oke. Nama Mobile Legends-nya Mongol Stress. Oke coy. Dadah. Terima kasih. Bang, lagu Gereja The Gatherers bagus nggak? Bagus. Bagus banget. Mabar bareng sama Kang Nanda dong bang. Emang Nanda punya itu apa namanya? Google ya? Punya Mobile Legend. Gue belum nanya sih, kita punya grup. Dah semuanya, Kak Mongol mau posting dulu ya. Soalnya kan kadang kalau posting kan butuh waktu toh. Belum lagi dia harus di cross check sama YouTube apakah ada konten, ada muatan-muatan apa segala macem. Karena Kak Mongol pernah ngebahas tentang obat COVID yang Kak Mongol minum, akunnya videonya dihapus sama YouTube. Jadi Kak Mongol mau cross check dulu dan sebagainya, mudah-mudahan tengah malam udah jadi. Orang tanya, kok Kak Mongol posting selalu tengah malam? Ya karena Kak Mongol masih bangun. Kalau Kak Mongol postingnya pagi, pasti Kak Mongolnya posting sore. Karena kan pasti tidur. Terima kasih ya semuanya. Bye-bye. Jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, konsumsi buah-buahan. Dan yang paling penting adalah nikmati hidup dengan cara kita, jangan dengan cara orang lain. Thank you. Bye-bye. God bless you all. Tunggu podcast keduanya, part 2 akan segera